warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudari, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, berjumpa kembali di mata kuliah pengantar ekonomi pertanian. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengertian ruang lingkup ilmu ekonomi pertanian dan permasalahannya. Oke, baik, bisa dilihat pada slide yang ada. Mengapa sih kita belajar ekonomi pertanian? Terlebih untuk kita yang berada atau bidang ilmunya berada di agroteknologi. Mengapa kita di agroteknologi ini harus belajar ekonomi pertanian? Yang pertama, kebutuhan manusia, produk, barang maupun jasa, baik itu secara individu, kelompok, bahkan bangsa, itu tidak pernah ada batasannya. Kebutuhan kita tidak terbatas. Di sisi yang lain, ada di bagian sebelahnya ada keterbatasan sumber daya, baik itu lahan, modal, tenaga kerja, kemampuan manajemen, dan lain-lain yang memberikan batasan kemampuan memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber yang terbatas harus dikelola dengan baik, dan ada hal-hal yang perlu dijelaskan mengapa fenomena itu dapat terjadi. Misalnya, mengapa terjadi perbedaan antara harga yang dibayar konsumen berbeda dengan harga yang diterima oleh petani. Misalnya konsumen membayar 100.000, sedangkan petani kurang dari 100.000. Nah, itu semua akan dijelaskan oleh ekonomi pertanian. Selain itu, ekonomi pertanian juga akan dibutuhkan dalam menjelaskan supply dan demand, atau penawaran dan permintaan barang dan jasa. Inilah alasan mengapa kita harus belajar ekonomi pertanian. Yang berikut penjelasan tentang bapak ekonomi dunia, atau yang kita kenal dalam sejarah ilmu pengetahuan, yaitu Adam Smith. Adam Smith lahir di Skotlandia pada tahun 1723. Dalam bukunya yang berjudul The Will of Nations pada tahun 1776, ilmu ekonomi mempelajari perilaku upaya manusia untuk mengatur sedemikian rupa sumber daya yang ada dan terbatas sehingga mencapai tujuan tertentu. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Adam Smith disebut sebagai bapak ekonomi dunia? Mengapa demikian? Karena jasanya yang telah mengubah ilmu ekonomi dari kategori filsafat spekulatif menjadi ilmu yang bersifat positivistik dan empirisistik. Nah, apa yang dimaksud dengan filsafat spekulatif? Filsafat spekulatif adalah suatu pencarian untuk aturan dan suatu hal yang menyeluruh dan yang diterapkan bukan hanya pada hal tertentu, tetapi juga untuk seluruh ilmu pengetahuan. Sedangkan filsafat positivistik dan empirisistik adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains atau suatu peristiwa yang benar-benar terjadi atau fakta. Nah, itulah mengapa Adam Smith dikatakan sebagai bapak ekonomi dunia. Yang berikutnya terkait dengan pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos
yang berarti rumah tangga atau keluarga. Sedangkan nomos berarti hukum, aturan, dan peraturan. Nah, secara umum ekonomi diartikan sebagai manajemen rumah tangga atau aturan dalam rumah tangga. Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari kegiatan manusia yang berkaitan dengan konsumsi, berkaitan dengan distribusi sampai produksi pada barang dan jasa. Yang berikut, ilmu ekonomi akan bermuara pada ekonomi pertanian, tentunya akan berbicara permintaan dan penawaran. Saya akan sedikit menggarisbawahi permintaan dan penawaran. Sharing teman-teman, adik-adik mahasiswa sedikit miss dan keliru dalam memahami penawaran dan permintaan. Penawaran pada khususnya permintaan adalah terjemahan dari demand. Demand itu adalah permintaan, sejumlah barang yang dikehendaki oleh sejumlah konsumen, maka ia akan menjadi permintaan. Nah, sedangkan penawaran adalah terjemahan dari supply. Sejumlah barang yang disediakan di pasar tertentu itu adalah penawaran. Nah, jadi tawar menawar yang biasa kita lihat di pasar itu bukan termasuk penawaran. Nah, ilmu ekonomi itu juga menjelaskan mengapa harga naik dan mengapa harga turun. Kalau kita lihat data yang ada, misalnya harga cabai naik dan harga cabai turun. Apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan? Mengapa harga cabai atau harga-harga komoditas pertanian itu turun dan naik? Apalagi di era pandemi COVID-19 saat ini, harga-harga cenderung naik dan juga cenderung turun. Dan mengapa harga-harga produk pertanian cenderung naik ketika menjelang hari raya Idul Fitri misalnya, Natal dan Tahun Baru? Nah, ekonomilah yang digunakan untuk dapat menjelaskan itu semua. Ilmu ekonomi juga digunakan untuk menjelaskan mengapa harga di konsumen lebih tinggi daripada harga yang diterima petani. Kan mestinya sama, harga diterima oleh konsumen dan yang harga yang diterima oleh petani. Nah, mengapa? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, disitulah ilmu ekonomi digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Nah, siapa yang membutuhkan analisis dan pemahaman ekonomi pertanian ini? Yang pertama itu adalah petani itu sendiri, yang dalam hal ini petani memiliki dua peran. Petani sebagai produsen dan petani sebagai konsumen. Nah, mengapa petani membutuhkan ekonomi pertanian? Karena dengan adanya pengetahuan tentang analisis ekonomi, dia bisa memanajerial usahanya agar bisa mendapatkan keuntungan tentunya. Nah, selanjutnya yang membutuhkan pandangan dan analisis ekonomi itu adalah pemerintah. Mengapa pemerintah? Karena pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga baik domestik maupun melakukan ekspor dan impor. Nah, disitulah ekonomi pertanian mengambil peran yang sangat strategis bagi pertanian. Yang berikutnya terkait dengan kelangkaan dan pilihan. Kelangkaan merupakan kondisi di mana
manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sedangkan pilihan adalah keputusan ekonomi yang harus diambil guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, apa yang menyebabkan sehingga dapat terjadi kelangkaan? Yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk. Mengapa jumlah penduduk ini menjadi salah satu faktor penyebab dari terjadinya kelangkaan? Karena pertumbuhan yang tidak disertai dengan proses produksi atau tersedianya suatu alat pemuas kebutuhan yang memadai, itu adalah penyebabnya. Kemudian penyebab yang berikutnya adalah kemampuan produksi yang terbatas dikarenakan kurangnya sumber daya dalam produksi. Kemudian perbedaan letak geografis, kemudian terjadinya bencana alam, dan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, itulah hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Nah, selanjutnya di dalam slide saya mencantumkan ada beberapa pilihan. Ada barang A, ada barang B, dan ada barang C. Sudah dijelaskan di awal tadi bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Di sisi yang lainnya ada sumber daya yang terbatas. Nah, sehingga dengan sumber daya yang terbatas itu, maka antar kebutuhan yang ada dengan ketersediaan sumber daya, pilihannya akan lebih sedikit daripada yang akan menjadi kebutuhannya. Nah, ekonomi berbicara tentang hal itu. Ketika kita memiliki dua pilihan dan kita hanya membutuhkan satu pilihan, maka itu adalah bagian dari keputusan ekonomi. Karena keputusan ekonomi adalah mendapatkan manfaat dengan mengorbankan manfaat yang lain. Contoh kasus misalnya, ada teh dan kopi. Kalau adik-adik ingin menikmati teh, maka Anda akan merelakan kopi tentunya. Kalau Anda memilih kopi, maka Anda harus merelakan teh. Artinya bahwa secara kebutuhan kita memerlukan teh dan kopi, tetapi secara ekonomi selalu ada pilihan. Jadi setiap pilihan selalu mengorbankan pilihan yang lain. Yang berikutnya, permasalahan yang harus dipecahkan dalam ekonomi pertanian adalah yang pertama, menentukan kebutuhan konsumen. Sebagai mahasiswa pertanian, maka kita harus dapat menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kalau konsumen tidak menginginkan dan kita ingin menjalankan pertanian itu sebagai suatu usaha, maka itu akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Yang kedua, permasalahan yang harus dipecahkan adalah produksi dan distribusi. Pada bulan-bulan tertentu, misalnya produksi tidak terjadi, akan tetapi konsumsi terus terjadi. Dan bagaimana mendistribusikan barang itu? Nah, itulah hal-hal permasalahan yang harus dipecahkan dalam ekonomi pertanian. Oke, saudara-saudari, adik-adik mahasiswi yang saya banggakan, itulah materi kita pada pertemuan kedua ini tentang pengertian ruang lingkup ekonomi
dan berbagai permasalahannya. Untuk selanjutnya, adik-adik mahasiswi Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Dayanu Ihsanuddin Bau angkatan 2021. Materinya bisa dirangkum dari apa yang saya jelaskan dari awal sampai dengan akhir materi ini, dan dijadikan tugas sebagai bahan evaluasi adik-adik. Itu untuk tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua, silakan adik-adik mahasiswa mencari pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli minimal 10. Oke, demikian apa yang saya sampaikan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan video-video terbaru dari GSA Pertanian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.